Selamat malam pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, setelah melakukan pelatihan pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat STBM dengan 5 pilar kepada peserta dari 12 perwakilan sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Manggarai, Yayasan Plan Internasional Indonesia Plan Indonesia pada Sabtu 6 November 2021 langsung mempraktekkan di lapangan, yaitu di SMP Negeri 1 Cancar dan SDK Pagal 2 Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Fasilitatornya adalah para peserta utusan dari 12 sekolah yang sudah dilatih selama 2 hari di Aula Evata Ruteng. Terpantau di SMP Negeri 1 Cancar, para fasilitator cilik ini sangat lihai memberikan materi dan praktik kepada rekan sebaya tentang 5 pilar STBM. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok diberikan satu tema tentang 5 pilar STBM. Salah satu kelompok memberikan materi tentang bahaya sampah terhadap kehidupan masyarakat. Fasilitatornya memberikan penjelasan tentang sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3. Seperti kita ketahui bahwa limbah B3 adalah akronim dari bahan beracun dan berbahaya yang menurut PP nomor 101 tahun 2014 adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung zat atau komponen secara langsung maupun tidak dapat mencemarkan, merusak atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta definisi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antaranya seperti aki bekas, oli bekas, dan sampah medik, serta bahan beracun lainnya. Kelompok yang lain, fasilitator memberikan materi dan praktik tentang cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, manajemen kesehatan menstruasi, akibat dari pola makan yang tidak sehat, dan juga proses penyebaran virus ke orang lain akibat tidak menjaga kebersihan. Hal yang sama juga diberikan kepada kelompok dewasa, yaitu para guru. Di bagian akhir kegiatan dibuatkan satu komitmen bersama untuk menjalankan 5 pilar yang ditandatangani oleh siswa dan guru di sekolah tersebut. 2 orang siswa SMP Negeri 1 Cancar, Gloria Rayuanda Kalista Syukur dan Maria Karisa Lucia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka. Nanda mengatakan dari kegiatan tersebut dirinya bisa lebih mengerti tentang hidup sehat dan lebih disiplin. Kegiatan ini bisa merubah sikap saya menjadi lebih disiplin dan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Bisa mencuci tangan lebih baik lagi, saya bisa disiplin di sekolah. Praktiknya itu sebelum makan, sesudah makan, setelah buang air besar, sebelum menyuapi adik, terus setelah memegang kotoran atau setelah bermain. Teman-teman, supaya teman-teman tidak membuang sampah sembarangan, terus mencuci tangan dengan baik, dan dengan apa yang diajarkan oleh guru, stop WC sembarangan atau buang air besar sembarangan. Terus setelah buang air besar di WC harus menyiram dengan baik. Sementara Ica dari kegiatan tersebut dirinya semakin memahami tentang menstruasi yang baik. Lebih bisa dimengerti karena dapat mengetahui cara-cara yang bagus tentang menstruasi dan menjaga kebersihan. Lalu apakah selama ini kamu tidak melakukan seperti itu? Ada, tapi kurang efisien, lebih tidak tepat. Lebih menjaga kesehatan saya. Sementara itu Nikolaus Alvandro yang menjadi fasilitator cilik bagi rekan sebayanya mengaku sangat senang dirinya terpilih. Dia juga mengaku banyak hal yang dia dapat dari pelatihan selama 2 hari, yaitu bisa memahami tentang 5 pilar STBM. Yang saya dapatkan, saya bisa menjalankan 5 pilar, tidak BAB sembarangan, rajin mencuci tangan di air yang mengalir, dan membuang sampah pada tempatnya, dan pengelolaan makan dan minuman, dan pengelolaan limbah cair di rumah. Apa yang kamu rasakan setelah menjadi fasilitator cilik di SMP Negeri 1 Cancar? Saya merasa senang karena saya bisa terpilih dan juga karena dukungan dari teman-teman
yang membuat saya percaya diri. Karena di dalam kegiatan plan ini juga ada yang berkaitan dengan public speaking yang berani berbicara di depan umum. Yang saya sampaikan kepada teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, dan rajin minum vitamin. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cancar, Dorotheus Jemuru SPD mengaku sebelum plan masuk ke sekolahnya, pelaksanaan 5 pilar dilakukan tidak total. Hal ini terjadi, kata dia, karena tidak ada pemicu serta pengetahuan tentang 5 pilar STBM masih minim. Tetapi setelah ada pendampingan dari plan lanjutnya, semuanya berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu dia menyampaikan terima kasih kepada Plan Indonesia yang sudah memberikan yang terbaik untuk sekolahnya. Sebelum plan masuk itu 5 pilar STBM ini kami laksanakan secara setengah hati. Kenapa? Karena kami sepertinya tidak dipicu. Tidak ada yang mampu membangkitkan motivasi kami untuk memperhatikan bahwa 5 pilar ini sebenarnya adalah satu hal yang fundamental dalam peningkatan kehidupan kualitas manusia, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan kami bergabung di Plan Internasional, kami seringkali dipicu, baik kami sebagai kepala sekolah maupun guru UKS dan terutama para siswa dan duta STBM siswa, sehingga dengan pemicuan yang berkali-kali itu sungguh membangkitkan motivasi kami, sehingga setelah diintervensi dan dipicu oleh Yayasan Plan Internasional, teman-teman menyaksikan bagaimana praktek 5 pilar STBM di sekolah ini secara sungguh-sungguh. Jadi sebelumnya itu dilaksanakan secara setengah-setengah, tetapi dengan bergabung dengan Plan Internasional, kami akhirnya secara total sungguh-sungguh menghargai dan mempraktekkan dan menyiapkan sarana-sarana yang mendukung 5 pilar STBM ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada tim STBM Kabupaten beserta rombongannya telah datang melihat secara langsung praktek STBM di sekolah kami ini. Kami harus jujur mengakui bahwa sejak kami bergabung dalam kegiatan Plan Internasional, terutama dalam penekanan pelaksanaan STBM dan MKM, kami sungguh-sungguh menerima pengetahuan dan mempraktekannya di lapangan, sehingga seperti yang terlihat sekarang oleh rombongan baik dari Plan maupun dari Dinas Kesehatan dan juga dari sekolah-sekolah pilot project lainnya menyaksikan bahwa lingkungan ini cukup bersih, kemudian MCK-nya sudah dibersihkan dengan baik, demikian juga dengan pilar-pilar yang lainnya, sehingga dengan kedatangan dan kunjungan sehari ini juga menambah motivasi kami untuk lebih serius lagi dan lebih komplit lagi dalam menerapkan STBM di sekolah ini. Karena itu terima kasih kepada tim STBM Kabupaten, terima kasih kepada tim Dinas Kesehatan, dan juga terima kasih kepada Pemda Manggarai yang telah mengarahkan kegiatan ini ke sekolah kami di SMP Negeri 1 Ruteng Cancar. Ini merupakan penghormatan dan kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Fasilitator Plan Julius Avelino Kekemavi mengatakan bahwa melalui pelatihan ini mereka akan menjadi agen Plan di lapangan dan kemudian berantai dan akan menceritakan apa yang mereka dapat dari pelatihan STBM ini. Terkait dengan kegiatan lanjutan ke sekolah lain, kata dia, untuk saat ini masih konsen pada sekolah yang menjadi pilot project. Untuk kegiatan yang di EVATA kali lalu, target kami adalah menjaring 4 siswa di 12 sekolah pilot project plan. Kemudian dari 4 murid ini diharapkan nantinya dapat menjaring teman-teman di sekolah terkait dengan STBM MKM di sekolah. Dengan harapan bahwa kegiatan hari ini anak-anak yang sudah terlatih di EVATA dapat menjaring teman-teman di sekolahnya masing-masing terkait dengan 5 pilar STBM, kemudian manajemen kebersihan menstruasi. Untuk sekarang tindak lanjut dari kegiatan ini ada beberapa tim yang terbentuk dari setiap sekolah. Tim ini terbentuk dari anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD dan anak kelas 1 sampai 3 SMP. Anak-anak inilah yang akan menjadi kader STBM di sekolah. Untuk sekarang anak-anak cukup aktif untuk kegiatan STBM di sekolah.
terkait dengan cuci tangan pakai sabun, terus kemudian membersihkan ruangan kelas, itu merupakan tindak nyata dari anak-anak terkait sanitasi di sekolah. Lalu apa nanti akan berlanjut ke sekolah lain? Untuk sekarang masih tetap di pilot project, mungkin dengan harapan nantinya bahwa sekolah-sekolah lain atau replikasi lain dapat bekerja atau dapat mengikuti kegiatan sanitasi ini. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat malam dan sampai jumpa.